Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dari kelas akuntansi 6 Shift 3 dengan NIM 186220138. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi OLS ada dua macam, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Regresi linear sederhana atau disebut dengan simple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel bebas dan variabel terikat lainnya. Regresi linear berganda atau disebut juga dengan multiple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk CEM atau FEM, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik karena REM menggunakan pendekatan general least square atau GLS dalam teknik estimasinya. Tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Lalu regresi ordinary least square. Uji asumsi klasik terdiri dari yang pertama ada uji normalitas, yang kedua uji linearitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas, yang keempat ada uji heteroskedastisitas, dan yang kelima ada uji autokorelasi. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam satu atau sebuah model regresi berganda. Menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengakibatkan model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Dalam EVIUS tidak terdapat menu analisis yang menyediakan secara khusus untuk menguji multikolinearitas pada model regresi terbentuk. Tidak seperti pada SPSS di mana terdapat nilai tolerance dan VIF. Dua metode yang mungkin dipakai dalam EVIUS untuk menilai multikolinearitas pada model regresi terbentuk adalah dengan menilai nilai korelasi antara variabel X dan meregresikan antar variabel X. Oleh karenanya, dua indikator yang bisa dijadikan patokan bagi peneliti atau data master dalam mengevaluasi multikolinearitas pada model regresi terbentuk dengan menggunakan EVIUS diantaranya. Yang pertama, nilai R kuadrat yang tinggi akan tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan. Dua, dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen X. Apabila nilai koefisien korelasinya rendah, maka tidak terdapat multikolinearitas dan berlaku sebaliknya. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa tahap untuk melakukan uji multikolinearitas. Sekarang kita buka EVIUS-nya, buka data yang kemarin ya. Lalu kita klik quick, kita klik group statistik, lalu correlation. Di sini kita tulis variabel yang akan diestimasi, SR. Setelah itu kita klik OK, maka akan keluar output seperti ini. Bisa dilihat dari hasil output ini tidak ada nilai yang lebih dari 0,8, maka dinyatakan bahwa data ini atau output ini
tidak mengalami multikolinearitas. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini. Lalu ada uji heteroskedastisitas, dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Beberapa metode pendeteksian heteroskedastisitas yang terdapat dalam EVIUS, diantaranya yang pertama metode grafik, 2 uji Park, 3 uji Glaser, yang keempat ada uji korelasi Spearman, yang kelima ada uji Goldfeld-Quandt, yang keenam ada uji Bruce-Pagan-Godfrey, yang ketujuh ada uji White. Uji Bruce-Pagan-Godfrey ada sama dengan nilai probability chi-square 2 lebih besar dari 0,05 maka terima H0, atau yang berarti model regresi bersifat homoskedastisitas, atau dengan kata lain tidak ada masalah asumsi non-heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tahap untuk melakukan uji heteroskedastisitas pada aplikasi EVIUS. Yang pertama kita buka EVIUS-nya dulu, lalu kita klik yang EQ01 ini, klik 2 kali akan muncul seperti ini. Lalu kita klik view residual diagnostic, kita pilih yang cross section dependent test. Akan muncul seperti ini. Lalu diterima atau tidaknya uji heteroskedastisitas ini dilihat dari nilai probability Bruce-Pagan LM-nya yang ini, dan hipotesis dari probability Bruce-Pagan LM ini yang H0 itu jika nilai probability-nya lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika HA dari probability Bruce-Pagan LM-nya ini lebih kecil daripada 0,05 maka HA-nya diterima. Jika H0 diterima maka artinya itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan jika HA yang diterima maka terjadi heteroskedastisitas. Setelah itu kita lihat dari probability Bruce-Pagan LM yang di sini. Nilai probability-nya itu kan 0,1695. Berarti nilai probability ini lebih besar daripada alfanya, yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekian penjelasan saya mengenai uji asumsi klasik pada aplikasi EVIUS. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.